Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kita bertemu kali ini di mata kuliah Lab Akuntansi Biaya pertemuan yang ke-12. Kita bahas mengenai harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Seperti biasa, ini adalah referensi yang kita gunakan. Produk bersama itu apa? Produk bersama ini adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan. Jadi di sini pada suatu saat akan terjadi proses yang bersama, di mana proses tersebut dilakukan secara bersamaan. Seperti ini contohnya, ini bahan baku, kemudian ada proses gabungan, baru kemudian dipecah split off ya. Jadi di sini dipecah menjadi produk A, produk B, produk C. Sebagai contoh, untuk membuat sebuah kue itu adonannya sama di sini. Jadi diadon di sini diaduk, ini proses gabungan, baru kemudian split off. Yang satu dibakar, yang satu dikukus mungkin, yang satu diapain gitu ya. Nah ini contoh dari proses gabungan. Nah, apa bedanya dengan produk sekutu? Jadi tadi kan produk bersama, tadi awalnya bersama-sama, kemudian berpisah. Nah, kalau produk sekutu berarti dua produk atau lebih yang diproduksi pada waktu yang bersamaan, tetapi tidak dari operasi pengolahan yang sama atau tidak berasal dari bahan baku yang sama. Contoh ini ada bikin kue bolu, yang satu bikin kue apa gitu ya. Saya nggak paham mengenai masakan ya. Mungkin ini kue bolu, yang satu mungkin kue nastar. Nah ini di ovennya digabung, jadi ovennya besar jadi satu. Oke, nah di sini menjadi produk A, kemudian produk B setelah di open ini kemudian berpisah menjadi produk A dan produk B. Itu namanya produk sekutu. Jadi bersekutu untuk dijadikan satu. Jadi untuk melalui sebuah proses bergabung. Kalau tadi kan digabung kemudian split off pisah. Kok di sini dari berbagai macam produk kemudian dilakukan proses gabungan, baru kemudian kembali lagi menjadi setelah selesai tadi ya bolu keluar dari oven jadi menjadi produk bolu. Kemudian nastar mungkin di sini setelah di oven menjadi produk nastar. Ini contohnya. Kemudian produk sampingan ini adalah satu produk atau lebih yang secara relatif nilainya lebih rendah, yang diproduksi bersama dengan produk lain yang nilainya lebih tinggi. Jadi ini apa namanya ya, sisa-sisanya ibaratnya daripada dibuang mendingan dibikin apa. Seperti itu contohnya. Oke. Nah, untuk produk bersama biayanya namanya di sini biaya produk bersama ini antara lain ada biaya bahan baku, tenaga kerja dan BOP. Jadi ini yang digabung ini terdiri dari material, labor, dan overhead. Nah, ini biaya tenaga kerja langsung ya, BTK itu tenaga kerja langsung. Nah, untuk yang biaya bergabung, ini produk sekutu, biayanya namanya biaya bergabung, yaitu adalah BOP. Ini kita masukkan di dalam BOP. Contohnya tadi yang open. Nah, open itu kan memerlukan apa namanya listrik misalnya, kemudian penyusuran mesin, dan ini masuknya ke BOP. Oke, next untuk karakteristik produk bersama dan produk sekutu. Yang pertama, produk bersama atau produk sekutu adalah tujuan utama. Jadi merupakan operasional kegiatan produksi operasional utama. Tujuan utamanya memproduksi apa sih? Oh, memproduksi kue misalnya. Kemudian harga jual modal bersama atau produk sekutu relatif tinggi karena merupakan tujuan utama tadi. Nah, produsen di sini tidak dapat menghindar dari semua jenis produk bersama. Kenapa? Karena untuk minimisasi cost ya di situ ya. Jadi kita membeli sebuah mesin, nah mesin tadi dilakukan apa bisa digunakan secara bersama-sama. Seperti itu. Next, selanjutnya untuk metode akuntansi produk bersama. Di sini ada metode alokasi biaya. Ini
terdiri dari metode nilai jual relatif. Kalau nilai jual berarti yang pembagiannya atau distribusinya berdasarkan nilai jualnya. Kita tinggal ambil di sini saja apa keywords-nya ya, nilai jual. Kemudian metode satuan fisik ini keywords-nya satuan fisik. Kemudian yang ketiga adalah metode rata-rata biaya persatuan. Jadi biaya total di rata-rata, kemudian berapa produksinya itu nanti dikalikan dengan biaya rata-rata. Kemudian yang D, metode rata-rata tertimbang. Berarti di sini ada yang namanya bobotnya. Oke. Oke, next. Kita masuknya, kita sekarang masuk ke Excel saja biar lebih enak ya. Oke, kita sudah buka Excel-nya. Ini adalah contoh kasusnya ya. PT Ambiar menghasilkan 4 jenis produk utama, yaitu ABCD. Nah, besarnya biaya bersama atau joint cost pada bulan Oktober 2021 sebesar 100 juta. Nah, di sini ada data produksi dari produk A, ini ya, produk ABCD, kemudian jumlah produk yang dihasilkan jumlah produk A yang dihasilkan ini ada 10.000, produk B 20.000, produk C 40.000, produk D 30.000 rupiah. Ini adalah harga per unit masing-masing produknya. Sedangkan ini adalah berat per unitnya. Nah, sekarang yang pertama di sini diminta alokasikan biaya bersama dengan menggunakan metode nilai jual relatif. Seperti tadi kita sudah kita bicarakan mengenai nilai jual relatif, berarti di sini keyword-nya adalah nilai jual relatif. Oke, kita jawab di sini. Ini ya. Nilai jual relatif. Ya, oke. Kita buat seperti ini. Nomor yang A ya. Ini metode nilai jual relatif. Balik ya. Nilai jual relatif. Oke, seperti tadi ini P ya, aduh. Ini P. Ya, nilai jual relatif. Kok salah dulu ya. Ini J besar. Oke. Untuk metode nilai jual relatif kita buat tabel saja ya. Namanya nilai jual relatif berarti kita harus tahu dulu jenis produknya. Ini. Kemudian ada jumlah produknya. Ini ya, kita buat seperti ini saja, tidak bisa. Nah, ini ya jenis produk. Kemudian di sini ada jumlah produk. Seperti tadi kita sudah bilang yang namanya jumlah produk, nilai jual relatif berarti kita ambil nilai jualnya. Kalau untuk yang ini sudah pasti. Yang ini sama ya. Nah ini jenis produk pasti ini adalah A besar ya di sini. Di sini ada A, kemudian B, ada C, ada D seperti ini. Ini adalah jenis produknya. Nah, bagaimana dengan jumlah produknya? Nah, jumlah produknya di sini dalam unit ya, artinya di sini dalam unit saya buat seperti ini. Dalam unit misalnya, oke, besar ya, dalam unit. Nah, di sini jumlah produknya A di sini ada 10.000. Kemudian B 20.000, C ada 40.000, kemudian D ada 30.000. Oke. Nah, di sini totalnya berarti kita buat sama dengan sum seperti ini, kita total di sini. Oke, ini adalah totalnya. Oke. Lebih enak lagi saya bikin numbering-nya biar saya tidak salah fokus untuk melihat nol. Oke, ini adalah jumlah produknya. Oke, kita buat kotak saja jumlah produk. Kemudian sebentar di sini adalah harga ya, harga per unit. Ini harga per unitnya. Untuk harga per unit untuk produk A di sini ada 100.000.
Oke, saya nggak usah pakai rupiah ya. Kemudian 50.000. Oke, kemudian ada 20.000. Di sini untuk D juga 20.000. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk harga per unitnya sudah. Selanjutnya, kita buat yang namanya nilai jualnya. Kan tadi keywordnya ini ya, nilai jual. Berarti kita buat nilai jual. Ya, nilai jualnya dulu ya. Nilai jual, oke, kita buat seperti ini. Kita kotakin dulu. Tidak mau kenapa format cell border. Nah, biar lebih enak ini ya. Nah, ini adalah nilai jual relatif seperti ini. Kenapa ini ada dua? Oh ya, ini di samping begini. Oke, ini adalah nilai jualnya. Nilai jual relatif ini sama dengan jumlah dikalikan harga. Oke, kita buat seperti ini. Ini adalah jumlahnya ya, jadi kita bedakan jumlahnya, jadi kita buat ya lebih tebal untuk ini. Oke, ini sekarang untuk nilai jualnya. Next. Di sini tidak mau di samping. Tidak mau, ya udah biarkan saja ya. Harusnya ada di sini. Oke, berarti kita taruh di sini. Nah, lebih enak ya. Nah, nilai jual tadi kita bilang ini kenapa tidak mau. Nah, seperti ini ya. Nilai jual ini sama dengan jumlah produk per unit dikali dengan harga. Ini adalah nilai jualnya. Oh, itu tidak kelihatan. Nah, seperti ini ya. Gede banget, tak salah ya. Namanya contoh saja, suka-suka kita. Oke, kita copy ke bawah. Ini sudah ketemu. Nah, nilai jualnya ini kita jumlahkan sama dengan sum dari sini. Kok 9 ya? Dari sini ke sini. Ini nilai jualnya ya. Berarti sekarang kita cari persen dari nilai jual relatif ya. Jadi ini proporsinya ya. Proporsi ya untuk mencari berapa yang harus ditanggung ya. Proporsinya ini sama dengan nilai jualnya ini untuk A dibagi dengan total selalu ya. Berapa dibagi dengan total. Kenapa di sini 0? Karena Anda bisa menggunakan angka apa namanya, bisa juga menggunakan desimal. Bisa juga dengan menggunakan presentasi. Kalau presentasi seperti ini. Oke, berarti di sini kita pakai presentasi. Oke, jadi 29,4. Tapi kalau kita menggunakan di sini numbering, berarti kita harus membuat berapa angka di belakang koma. Oke. Ini proporsinya ya. Kemudian yang B berarti sama dengan yang di sini nilai jual dibagi dengan totalnya ya. Sudah seperti ini saja. Oke, kemudian ini sama dengan 800 juta dibagi dengan 3, sekian ya. Sedangkan di sini sama dengan 600 dibagi dengan ini. Sehingga kalau kita total ya sama dengan sum ini dari sini sampai sini harus 1. Kalau nggak 1, salah. Oke ya, jadi 1 atau kalau kita pakai 100% berarti 100%-nya. Kita buat di sini, contohnya biaya bersama ada 100 juta. Ya, berarti di sini, oke. Yang diketahui di sini, biaya bersama sama dengan 100 juta. Oke. 100, aku salah ya, 100 juta rupiah. Nah, seperti ini ya. Nah, berapakah alokasi biaya bersama tadi? Berarti di sini ini adalah alokasi biaya bersama.
Di sini mungkin berupa BOP atau apa seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Sekarang alokasi biaya bersamanya itu sama dengan biaya bersamanya tadi ada 100 juta, 100 juta dikali dengan proporsinya untuk yang produk A. Berarti produk A menanggung 29 juta sekian-sekian. Oke. Untuk produk B berarti menanggung ya kita tinggal di copy saja karena tadi kan sudah pakai rumus ya. Nah, seperti ini. Berarti di sini totalnya kita buat sama dengan dulu ya. Sama dengan sum dari sini ke bawah. Enter. Jadi sama kan bisa 100 juta. Ini apa namanya? Untuk jawaban yang ini ya. Jawaban ya jawaban yang untuk yang A. Jadi alokasi metode relatif nilai jual relatif ya. Jadi alokasi biaya bersama berdasarkan nilai jual relatif. Bagaimana dengan yang B? Yang B di sini. B di sini track apa saja ya? Metode apa tadi? Metodenya metode satuan fisik. Oke. Berarti kita buat metode bukan nilai jual relatif tapi satuan fisik. Nah, seperti ini. Kita juga sama ya. Kita sekarang kalau metode satuan fisik ya berarti di sini jenis yang keywordnya adalah satuan fisiknya. Di sini adalah apa namanya jenis produk ya ini atau kita kopas saja. Ini tidak terlalu rapi. Oke, kita rapikan dulu. Nah ya udah rapi ya. Tapi yang di sini kita rapikan. Kalau khusus untuk mahasiswa saya, silakan Anda menggunakan Excel, tak masalah ya. Tapi kalau untuk dosen lain saya tidak ini ya, tidak mengharuskan seperti itu. Bagaimana kebijakan dosen masing-masing. Ini mau di copy sama. Nah ini ya. Ini dia bersamanya sama. Nah, di sini yang keywordnya adalah berdasarkan tadi satuan fisik. Satuan fisik berarti jumlah produk. Seperti ini ya. Berarti ini tidak diperhitungkan. Saya buat delete di sini. Nilai jual tidak ada. Oke. Nah, proporsi sama alokasi biaya. Oke. Berarti bisa nggak ditimpa di sini. Seperti ini ya. Nah, kita buat proporsinya. Karena berdasarkan jumlah produk, berarti proporsinya sama dengan untuk yang produk A sama dengan 10.000 dibagi dengan 100.000. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini bisa juga begini. Anda bikin ini juga sama dengan ini 10.000 dibagi 100.000. Nah, seperti ini. Ini alokasi bersama sudah langsung terisi. Alokasi bersama dari mana? Dari 100 juta tadi ya, dikalikan dengan proporsi ini. Proporsinya berapa ini? Berarti ada 10 juta. Inilah untuk yang metode satuan fisik. Sekarang yang C ya. Sekarang yang C itu metode rata-rata biaya persatuan. Oke, kita kapas saja. Ini karena udah nggak apa-apa ya di sini ya. Ini metode yang C, metode rata-rata biaya persatuan. Berarti kita buat rata-rata biaya persatuan. Nah, seperti ini. Apabila kita menggunakan ini, berarti kita cari rata-rata biayanya. Oke, kalau untuk metode biaya rata-rata persatuan, kita ke bawahin ya. Ini biaya bersamanya kan ada 100 juta. Oke, sekarang kita hitung berapakah rata-rata biaya persatuan. Kita cari rata-rata biaya persatuan. Ya.
totalnya di sini persatuannya ada Rp100.000. Berarti di sini rata-rata biaya persatuan. Oke, saya taruh di sini ya. Sama dengan 100 juta. Ini total biaya yang akan dihitung ya. Ini dibagi dengan 100.000. Oke, berarti sama dengan berapa? Kita hitung sama dengan 100 juta dibagi dengan 100.000. Nah, jadi ada Rp1.000 per satuan. Nah, sekarang kita buat yang ini. Nanti proporsinya diganti saja. Kita buat tabelnya. Seperti ini ya. Di sini jumlah satuan produknya seperti ini ya. Kemudian rata-rata biaya persatuan kan di sini ada 1.000. Oke, berarti berapakah alokasi biaya bersama ya? Nah, seperti ini ya. Alokasi biaya bersamanya berapa? Ini saya hapus ya, saya delete. Berarti sama dengan kalau untuk produk A, ini saya naikkan ya. Produk A di sini kan ada 100 unit yang diproduksi. Berarti sama dengan 10.000. 10.000 dikalikan dengan 1.000. Ini alokasinya. Ya, sama dengan 1.000 ya. Ini sama dengan dibolak-balik sama ya. Dikalikan dengan jumlahnya, jumlah unit yang diproduksi. Oke, kita tinggal kopas ke bawah. Nah, selesai. Berarti di sini totalnya sama dengan sum dari sini ya. Kita kopas dari samping juga bisa. Jadi sama dengan 100 juta. Ini adalah alokasi biaya bersama. Jadi apa namanya? Ini untuk jumlah produk dikalikan dengan rata-rata per satuan produk. Oke, sekarang bagaimana kalau yang B, metode rata-rata tertimbang? Oke, kita naikkan di sini ya. D, metode rata-rata tertimbang. Nih, kalau metode rata-rata tertimbang seperti ini, namanya tertimbang berarti kita mencari bobotnya. Oke, kita lepas dari sini saja. Ini kan tadi ada nilai jual relatif ya, tapi oke saya turunkan nanti ya. Ini di sini ada yang namanya berat ya. Kalau tadi nilai jual berarti jumlah dikalikan harga, tapi kalau berdasarkan bobot ya, berdasarkan ini rata-rata timbang berarti di sini jumlah produk dikalikan dengan berat per unit. Oke, saya kopas di sini saja. Nah, seperti ini ya. Ini untuk biaya bersamanya sama yang diketahui sama si. Nah, seperti ini ya. Oke, biar tidak salah saya turunkan ke bawah. Oh, Y tidak mau. Oke, saya turunkan ke sini. Kalau nggak mau di sini, harus mau ya. Kenapa nggak mau? Ya, ke bawah aja. Kalau nggak mau kita pakai tapi paste. Ctrl C, kemudian di sini ada Ctrl V. Nah, samakan. Oke, kita mau melihat di sini saja ya. Untuk berat per unit, jadi harga per unit ini diganti dengan berat. Di sini berat per unit. Nah, oke, berat per unit di sini ada dalam apa di sini kilo ya. Oke, saya tulis di sini dalam kilogram. Oke, untuk berat per unit di sini berarti sama dengan 2 kilo ya. Kemudian di sini ada 1 kilo, kemudian ada 0,5 kilo. Oke. Kemudian ada 1,50. 1,5. Oke. Ini kita buat seperti ini apa untuk yang di belakang koma kita buat 2. Nah, di sini totalnya berarti sama dengan sum dari sini ke bawah. Nah, ini adalah totalnya ya. Jadi ini kita coba
pakai belakang angkanya, belakang komanya ada 2 desimal. Oke. Berarti di sini totalnya ada 5 kilo. Sudah itu kita buat proporsi, kemudian kita buat alokasi biayanya. Oke, kita taruh di sini. Alokasi biaya. Oke, nggak apa-apa ya. Di sini saya geser, oke ya. Berarti ada proporsi dan alokasi biaya bersama. Nah, proporsinya ini sama dengan ya untuk produk A ya, karena kita buat apa namanya, proporsinya belakangan ya, saya lupa. Kita cari bobotnya dulu, oke. Nah ini berarti di sini kita cari bobot. Nah, bobotnya ini sama dengan jumlah produk bersama dikali dengan beratnya. Nah, kita buat seperti ini. Oke, kita kopas. Tadi sudah terhitung ya, karena samping yang dirubah ini ya. Berarti di sini bobotnya ada 105. Oke. Nah, sekarang kita buat proporsinya. Ini sama dengan bobot yang di sini dibagi dengan 105.000. Nah, seperti ini ya. Sekarang yang ini kita copy ke bawah saja. Nah, berarti di sini kan totalnya sama ya. Di sini ada berapa nih? 0,19 kebetulan sama, di sini 0,43 ya, karena di sini untuk jenis produk A bobotnya ada 20.000 dibagi 105. Di sini kebetulan sama saja. Kemudian yang produk B di sini bobotnya 45.000. Ini paling berat ya. Dibagi dengan 105. Berarti inilah proporsinya. Baru kemudian kita cari, oke, biar nyata terlihat, saya delete dulu, sama dengan proporsi ini dikali dengan biaya bersamanya 100 juta. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kopas saja karena sudah masuk ke rumus. Nah, berarti di sini totalnya ini juga bisa kopas di sini ke samping. Tuh ada 100 juta. Oke, ini kalau untuk metode rata-rata tertimbang. Simpel ya. Jadi kita sebenarnya cuma melihat di sini aja, apa namanya? Melihat dari keywords-nya saja. Nilai jual relatif berarti yang proporsinya dihitung berdasarkan nilai jual relatif. Satuan fisik berarti proporsinya berdasarkan satuan fisik. Nah, rata-rata tertimbang per satuan berarti kita rata-rata baru dikalikan dengan satuannya berapa. Kalau untuk rata-rata biaya persatuan ya, rata-rata dulu baru kemudian dikali dengan berapa satuannya. Kalau rata-rata tertimbang berarti kita cari bobotnya. Bobot berarti jumlah dikalikan berat. Oke, lalu kita cari proporsinya. Jadi proporsinya berdasarkan bobot inilah. Baru kemudian ketemu alokasi biaya bersama. Oke, saya rasa cukup sekian ya, cukup mudah dan cukup simpel kita belajar dengan menggunakan keyword. Jadi apa ya, kalau kita tahu kuncinya kita bisa masuk rumah lewat pintu, tapi kalau kita nggak ada kuncinya, kita nggak punya kuncinya, kita mau lewat mana, susah ya. Oke, sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat-sehat selalu ya.